semuanya kembali lagi seperti kondisi ketika sebelum hamil. Nah, tentunya juga, perubahan-perubahan itu ada yang sifatnya reversibel, ada yang sifatnya irreversibel. Mmm, Salah satu perubahan yang sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali lagi, tentunya kalau misalnya terjadi sesuatu yang, selama kehamilan dan persalinan, yang tidak biasa gitu ya, dan, operasi sesar itu adalah, salah satunya gitu ya. Tentunya kita tahu kalau, operasi sesar, dokter harus akan, memotong, banyak jaringan ya, dari mulai kulit, apa namanya, lapisan di bawah kulit, kemudian, otot di bawahnya, kemudian, ada yang namanya sheath atau, fascia ya. Jadi itu adalah, jaringan, pembungkus otot yang merupakan, jaringan yang paling penting dalam menjaga, integritas, dinding perut gitu ya. Udah itu di dalam dari mulai selaput luar rahim, otot rahimnya sendiri, sampai ke dalam, sampai bayinya bisa keluar gitu ya. Nah, tentunya setelah itu dijahit kembali dan setelah itu jaringan harus sembuh. Nah, dalam proses penyembuhan jaringan, itu juga banyak yang terjadi, melibatkan banyak peradangan dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat semua proses tersebut, jaringan, dipotong, pasti ada jaringan yang rusak dong. Pasti ada jaringan yang rusak dan bukan cuman jaringan di lapisan tersebut aja, tapi, semua penunjang di sekitarnya, semua, pembuluh darah kecil-kecil yang nggak kelihatan sama mata, semua jaringan saraf di sekitarnya yang nggak kelihatan sama mata, semuanya itu akan ikut terpotong dan lain sebagainya. Yang tentu diharapkan setelah nanti, melalui proses penyembuhan, harapannya kan mereka akan sembuh kembali dan berfungsi seperti normal kembali. Tapi sayangnya nggak selalu terjadi gitu, dan itu nggak bisa diapa-apain atau nggak bisa dikontrol gitu ya. Nggak jarang, ibu-ibu misalnya sebagai contoh yang, setelah, sesar ya, kulit di daerah scar-nya itu, di daerah, sayatan kulitnya itu, mereka enam atau ada rasa tingling atau lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk manifestasi, saraf yang terpotong dan rusak, belum sembuh atau tidak bisa kembali lagi seperti semula. Demikian juga nyeri, karena nyeri itu kan sensasi ya, yang dipersepsikan oleh, otak gitu. Jadi, bisa aja, respons atau stimulusnya itu bukan sesuatu yang, harusnya menyebabkan nyeri, tapi karena sarafnya tidak, tidak kembali sembuh seperti semula, maka persepsi yang lain gitu. Sama juga untuk, hal-hal yang lainnya. Nah, tapi, satu tadi itu kalau yang sebenarnya, cause-nya itu atau penyebabnya itu adalah sesuatu yang memang, sifatnya benign gitu atau demikian. Tapi lagi-lagi yang namanya nyeri itu, Allah sudah buatkan gitu ya, sebagai salah satu, warning sign ada sesuatu yang nggak beres gitu. Jadi, unless seorang dokter, memeriksa dengan seksama dan me-rule out, hal-hal yang lainnya, saya nggak akan bisa bilang bahwa, itu ada yang terjadi. Saya tidak bisa meyakinkan Mbak siapa tadi yang nanya itu bahwa, mungkin proses terjadi nyerinya itu hanya karena yang tadi saya jelaskan gitu ya. Karena nyeri ini kan juga, bisa dari mulai yang sifatnya, eee, apa, sangat simpel seperti yang tadi atau yang sangat berat gitu. Jadi, mmm, harus istilahnya kalau kita dokter tuh harus dianamnesis, sifat nyerinya seperti apa dan lain sebagainya, dan diperiksa dan dipastikan tidak ada yang lebih serius dari sekedar, part of healing process atau healing process yang tidak terjadi dengan, baik gitu. Mungkin gitu, Iya. Mbak Putri, ya. Iya, terima kasih dokter. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Ya. Ini ada yang bertanya juga, Mhm. banyak artikel yang menuliskan tentang dampak pada pria yang jarang berhubungan. Bagaimana dampak pada kesehatan wanita, baik fisik maupun psikis, jika jarang berhubungan intim dalam jangka waktu yang lama bersama dengan pasangannya. Nah ini bagaimana dok? Iya, jadi
Mungkin dalam hal, mmm, da jadi ada proses fisiologis yang berbeda. Jadi tentunya hubungan seksual itu, apa namanya, mencakup bukan cuma sekedar fungsi struktural dan fungsi fisiologis, tapi juga yang sangat penting adalah fungsi psikologis tentunya gitu ya. Eee, jadi mungkin yang ditanyakan di sini saya berasumsi saja fungsinya cuman fungsi fisiologis aja gitu ya, atau fungsi fungsional aja. Karena kalau psikologis dan struktural, itu juga penting gitu ya dan, apa namanya, dan tentunya, ada banyak bahasan tersendiri untuk itu. Nah, pada laki-laki kenapa banyak dibahas, karena, apa namanya, banyak riset yang membuktikan ada hubungan tersebut dengan apa, risiko terjadinya, kanker prostat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pada perempuan sendiri, kalau sekedar karena fungsi fisiologis yang berbeda ya, kalau untuk laki-laki tentu karena mengeluarkan ejakulat ya ketika berhubungan seksual, harapannya gitu ya, berejakulasi dan mengeluarkan ejakulat dan itu, apa namanya, produksi ejakulat dan lain sebagainya itu melibatkan banyak hormon pada laki-laki gitu ya. Dan, ketika itu tidak terjadi maka, resiko salah satunya adalah meningkatnya kanker prostat dan lain sebagainya. Tapi kalau pada perempuan fisiologisnya berbeda, perempuan akan tetap memproduksi sel telur, tanpa harus melakukan hubungan seksual gitu, jadi nggak berhubungan, agak berbeda dengan laki-laki. Nah, apa namanya, yang mungkin kalau pada perempuan yang kemudian menjadi banyak artikel dan catatan kalau mau dibahas tentang artikel adalah, lebih mungkin, mereka yang misalnya melakukan hubungan seks terlalu awal, atau mereka yang melakukan hubungan seks dengan banyak orang, meningkatkan angka, risiko, penyakit menular seksual, salah satunya adalah meningkatkan risiko infeksi, HPV atau Human Papilloma Virus, yang kemudian bukan meningkatkan risiko, yang merupakan penyebab dari kanker serviks, itu misalnya. Kalau misalnya tidak pernah berhubungan, sehingga perempuan itu tidak hamil, maka itu meningkatkan risiko kanker indung telur atau kanker ovarium misalnya. Jadi, agak berbeda gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada kehamilannya atau, si frekuensinya sendiri, bukan karena akibat fisiologi normalnya gitu. Atau juga sama mereka yang tidak melahirkan, tidak pernah kemudian menyusui gitu, meningkatkan risiko, apa namanya, kanker payudara misalnya. Jadi, apa namanya, lebih kepada hal-hal seperti itu gitu. Jadi, apa namanya, tapi hal-hal seperti itu kan orang melihatnya dari data gitu ya, dan data dikumpulkan tentu secara statistik. Tapi demikian kurang lebih, Mbak Putri. Iya, baik dokter, jadi kalau pada wanita lebih cenderung ke strukturnya ya dok ya, bisa menyebabkan kanker kandung telur atau Laki-laki tidaknya? juga Oh iya, demikian, laki-laki tidak juga bisa ya mengeluarkan dok? Iya iya. ejakulat, cuman, lebih bukan karena hubungan seksualnya itu sendiri, tapi Iya. lebih karena tidak hamil, karena tidak melahirkannya gitu ya. Kalau hubungan seksualnya sendiri kalau perempuan mungkin, kalau terlalu muda atau berganti-ganti pasangan, nah itu lebih ke itunya gitu. Baik dokter. Ya, Kita lanjut pertanyaan berikutnya dok. mangga. Ini ada pertanyaan dok, saya dalam 2 tahun terakhir mengeluarkan darah yang berbau dan saat itu belum waktunya datang bulan. Mhm. Saya sudah periksa ke dokter kandungan dan diperiksa dengan transvaginal USG. Dokter mengatakan tidak ada gejala peradangan dan baik-baik saja dok. Nah ini pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi ya? Iya. Nah, ini juga lagi-lagi, kalau Mbak ini datang ke saya gitu ya, di klinik saya bukan cuma periksa USG aja, tapi saya akan tanya lengkap, kira-kira di dalam siklus, menstruasi itu di mana berdarahnya gitu ya. Apakah yang kita kenal sebagai mid cycle bertepatan dengan ovulasi, karena ketika berovulasi itu, atau sesaat sebelum ovulasi terjadi hormonal surge yang bisa menyebabkan keluarnya darah, tapi biasanya sedikit ya. Jadi itu namanya mid cycle bleeding yang, bisa terjadi pada seorang perempuan atau,
berdarahnya ini random aja, atau berdarahnya habis hubungan seksual, atau berdarahnya kalau habis ngapain gitu ya. Habis itu saya juga jadi harus istilahnya dianamnesis dengan sangat lengkap. Habis itu akan saya periksa gitu ya, diperiksa spekulum, dilihat, diambil swab untuk screening untuk infeksi karena bilangnya berbau kan, baunya maksudnya unusual gitu kan. Jadi dipastikan dulu nggak ada infeksi gitu ya. Dengan periksa swab karena mata manusia ini kan terbatas, nggak bisa saya lihat dengan mata bakteri atau dan lain sebagainya yang ada di situ yang berpotensi menyebabkan infeksi. Dan vagina bukan organ yang steril ya, akan banyak bakteri dan lain sebagainya yang tinggal di situ. Tapi apakah ada yang seperti kemarin kita bahas menjadi infeksi gitu ya. Dan kemudian apakah ada sesuatu di situ yang mungkin menyebabkan perdarahan? Apakah ada apa yang kita kenal sebagai ektropion misalnya, apakah ada polip kecil di situ yang bisa berdarah dengan spontan, atau ada yang lainnya. Jadi mesti diperiksa ya. Dan kadang itu semua nggak kelihatan dari USG transvaginal sekalipun, harus dilihat gitu ya dengan mata. Nah habis itu baru USG dilihat apakah mungkin perdarahannya dari atas dan lain sebagainya. Nah jadi banyak banget yang bisa menyebabkan itu dari mulai yang sifatnya fisiologis ya tadi mid-cycle bleeding sampai yang lain-lainnya. Infeksi kah, ada polip kah, ada apa namanya, ada ektropion kah, bagaimana smearnya, normal atau enggak sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Jadi akan sangat sulit buat saya buat memberi diagnosis tanpa melakukan pemeriksaan. Gitu Baik Mbak. dok, berarti ini disarankan konsultasi ulang jika masih ada keluhan mungkin ya dok ya? Iya. Nah, tapi saya juga setuju bahwa tidak selalu kita bisa kemudian menjelaskan gitu ya bahwa oh ya oke, ini karena ini karena itu. Pada kondisi-kondisi seperti itu biasanya dokter kemudian akan merule out hal-hal yang sifatnya sinister gitu, yang sifatnya berbahaya gitu. Dan kalau semua yang sifatnya berbahaya sudah disingkirkan, kita bisa mereassure pasien bahwa oke, semua yang sinister sudah kita rule out, likely mungkin hanya yang fisiologi seperti mid-cycle bleed, so don't have to worry about it gitu. Misalnya seperti itu, tapi jangan dibalik, jangan kita pikir ini fisiologis aja, nggak usah khawatir gitu, karena yang lain-lainnya belum disingkirkan kan gitu. Baik, lanjut ya dok. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya, dokter setelah kurat keguguran, jadi keguguran Desember tanggal 29, tanggal akhir Januari tanggal 23 itu keluar darah dok, tapi hanya 2 hari. Lalu Februari juga keluar darah, tapi hanya 3 hari. Lalu Maret juga keluar darah, tapi cuma 4 hari. Nah pertanyaannya ini dok, apakah ini sudah termasuk darah menstruasi atau belum? Karena kan biasanya darah menstruasi itu 5-7 hari dok. Iya, jadi ada beberapa hal ya. Jadi ini dikuret ya kegugurannya. Jadi yang pertama setelah episode kehamilan ya, baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran ya, saya ikut ikut berduka atas keguguran Mbak ini. Kemudian bahkan kehamilan yang juga sampai aterem dengan kemudian berhasil melahirkan bayi gitu ya. Memang biasanya dalam beberapa minggu atau bulan pertama siklus haid bisa tidak menjadi seperti biasanya. Bahkan kalau kehamilannya sampai aterem dan menyusui bisa nggak haid berbulan-bulan gitu kan. Nah, kalau siklus haidnya memang berbeda dan terus demikian ya, saya cuma nggak bisa nanya itu oke 2 hari 3 hari itu kan cuman length aja ya. Tapi bagaimana jumlah darahnya sendiri? Apakah emang signifikan atau cuma spotting aja gitu ya? Ini susahnya kalau nggak bisa berkomunikasi dua arah. Tapi kalau memang itu cuman seperti spotting aja gitu ya. Oke 3 hari, 4 hari, tapi cuman spotting doang gitu. Dan itu berlangsung sampai 3 bulan. Setelah kejadian ini kan karena hanya keguguran ya, bukan persalinan bukan persalinan aterem gitu. Saya mungkin akan konsultasi ke dokter ya, karena salah satu komplikasi yang kita tahu dari
dari keguguran yang juga dikuret adalah terjadi adanya apa bahasa Indonesianya ya? Adesi. Jadi adanya scarring atau perlekatan ya, mungkin perlekatan mungkin bukan bahasa yang tepat. Apa ya bahasanya? Jadi bahasa Inggrisnya itu adhesion gitu ya, pada selaput dalam rahim ya, dan itu sedikit lebih besar risikonya apabila dilakukan kuret dibandingkan kalau kegugurannya terjadi secara spontan atau kegugurannya difasilitasi oleh obat-obatan. Yang dua itu juga bisa menyebabkan adhesion sama aja, cuman more kalau dilakukan operasi. Nah, jadi apakah itu komplikasi dari itu gitu ya? Kemudian kenapa haidnya cuman spotting-spotting aja? Karena endometriumnya atau selaput dinding rahim dalamnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu, dan itu harus diperiksa. Mudah-mudahan sih bukan yang itu ya. Mudah-mudahan cuman karena waktu aja fisiologi badannya belum kembali ke normal. Tapi itu adalah salah satu yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau memang masih demikian terus-terusan gitu selama tiga siklus haidnya, saya rasa sebaiknya ke dokter untuk di anamnesis atau di take history lebih lanjut, dan bila perlu di refer ke secondary care atau ke hospital untuk untuk dipastikan bukan karena endometrial adhesion makanya siklus haid menjadi seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, dokter, cukup jelas penjelasannya, dok. Kita lanjut ya, dok. Ini pertanyaan berikutnya, apakah benar juga saat kondisi hamil bisa dipastikan setiap perempuan juga selalu lebih sensitif gitu? Jadi tidak hanya pada saat menstruasi, tapi juga pada saat kondisi hamil, jadi gampang baper. Dan kira-kira kenapa ya yang menyebabkan hal itu? Jadi ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip, dok. Jadi apakah karena hormonalkah atau bagaimana? Iya, jadi baper, belum masuk belum masuk terminologi kedokteran sih baper ini. Cuman gini, jadi dalam kehamilan ya, dan nanti setelahnya persalinan, jadi tubuh perempuan itu mengalami perubahan yang luar biasa ya, baik perubahan struktur anatomi, perubahan fisiologi ya, yang keduanya jelas diciptakan oleh Allah untuk memfasilitasi kehamilan, ya, memfasilitasi embrio berkembang jadi janin sampai jadi bayi dan bisa dilahirkan ya. Dan itu perubahannya luar biasa gitu ya. Perubahan luar biasa yang melibatkan banyak sekali organ dan melibatkan banyak sekali sistem gitu. Nah, kalau kalau yang baper itu kan mungkin relatif ya. Tidak ada tidak ada definisi tertentu gitu ya. Tapi perubahan hormonal ya, terutama perubahan hormon estrogen, progesteron yang juga menyebabkan yang juga dikaitkan dengan banyak hormon yang lainnya ya, kortisol dan banyak neurotransmitter di otak dan lain sebagainya, itu memang diketahui menyebabkan perubahan psikososial untuk seorang perempuan gitu ya, baik dalam kehamilan, ketika banyak hormon kehamilan itu naik nggak karuan, dan juga setelah persalinan ketika kemudian berubah lagi karena kembali ke kondisi sebelum kehamilan dan persalinan. Nah, sekarang meskipun tidak diketahui secara pasti ya, yang mana untuk tujuan intervensi ya, tapi kalau kita baca literatur itu akan ada banyak, mungkin ada puluhan chemicals gitu ya dalam tubuh kita yang dikaitkan dengan perubahan emosional, perubahan psikologis dan lain sebagainya itu. Tapi itu adalah well established knowledge bahwa perempuan-perempuan itu di masa kehamilan dan sekitar persalinannya mereka memang lebih at risk untuk masalah psikologis ya. Di UK sendiri di setiap maternity unit biasanya
akan punya yang dikenal sebagai perinatal mental health services gitu. Karena itu adalah a big chunk of bukan problem ya, mungkin big chunk of services yang dibutuhkan oleh perempuan hamil gitu ya. Jadi perinatal mental health itu well known condition gitu ya. Dan itu bukan, jadi range-nya bisa dari yang paling ringan gitu ya, dari cuma sekedar gitu mungkin baper, mungkin salah satunya saya berpikir akan spektrum yang ringan aja, sampai ke yang berat, sampai ke yang mereka yang sebelum hamilnya mereka baik-baik aja, sampai bisa develop psikosis gitu ya. Psikosis itu salah satu keadaan mental health illness ya, yang sangat berat gitu ya. Dan sampai saat ini intervensi yang dilakukannya juga tergantung simptomnya, tapi it is a well known condition, dan itu sampai saat ini meskipun enggak definitely yang mana gitu ya, tapi banyak teori yang menghubungkan itu dengan banyaknya perubahan fisiologis hormonal dan neurotransmitter pada perempuan. Mungkin gitu Mbak, mudah-mudahan menjawab. Baik dokter, menjawab sekali dok, cukup jelas. Kita lanjut ya dokter. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ada seseorang yang pernah ada miom dan sudah dilakukan myomectomy. Dan pasca operasi sudah diberi tapros. Nah, saat ini sudah 5 tahun pasca operasi. Jadi operasinya 5 tahun yang lalu, dok. Pertanyaannya, ada tidak kemungkinan bisa muncul kembali miom ini? Berapa tadi usianya, Mbak? Tidak menyebutkan usianya, dok. Iya. Hanya saja operasinya 5 tahun yang lalu. Ya, jadi ini susah ya. Ini lagi-lagi susahnya ya. Karena miom atau fibroids itu mereka tend untuk grow dengan hormonnya. Jadi mereka itu miom atau hormon itu fibroid itu hormonal dependent gitu ya. Dan kalau misalnya kita screen semua perempuan gitu ya, mungkin 1 atau 2 di antara 3 perempuan akan punya miom ya, mungkin dengan ukuran yang kecil-kecil doang, tidak menyebabkan gangguan dan lain sebagainya. Tapi itu it's very very common, dan mereka ini adalah hormonal dependent. Jadi kalau Mbak ini masih muda, masih memproduksi indung telurnya masih memproduksi estrogen dan progesteron, ya akan ada selalu kemungkinan untuk kemudian datang dan tumbuh lagi gitu. Tapi kecuali kalau udah menopause gitu ya, udah nggak haid lagi, udah menopause, maka kalau tiba-tiba ada massa yang numbuh sendiri di dinding rahimnya ya, itu justru lebih mencurigakan. Jangan-jangan bukan miom atau bukan fibroid yang pada umumnya jinak, mungkin justru lebih mengarah kepada mencurigakan ke arah pertumbuhan yang tidak jinak gitu ya, atau malignan gitu. Tapi kalau masih muda dan masih memproduksi hormon estrogen dan progesteron, kemungkinan itu akan selalu ada. Gitu, Mbak. Baik, dok. Berarti memang tergantung usia ya, dok ya? Faktor resiko apakah muncul kembali atau tidak. Dan tergantung masih produksi hormon atau enggak gitu. Oh iya, siap dokter. Kita lanjut ya, dok. Ini ada pertanyaan berikutnya. Saya usia 36 tahun, punya riwayat keguguran di 3 kali kehamilan pertama. Alhamdulillah di kehamilan keempat, anak pertama saya lahir. Namun selama di kehamilan keempat tersebut dikategorikan sebagai high risk pregnancy, dan dokter meresepkan saya untuk minum aspirin dosis rendah selama kehamilan. Pertanyaannya nih dok, jika nanti saya hamil kembali, apakah saya perlu minum aspirin juga seperti kehamilan sebelumnya? Karena pernah ada riwayat keguguran yang berulang tersebut. Terima kasih dokter. Ya, jadi saya nggak tahu Mbak ini ketika mengalami keguguran berulang yang sampai 3 kali itu, apakah dilakukan investigasi sehingga diketahui ada kondisi tertentu yang kemungkinan menyebabkan keguguran berulang. Ya, biasanya kalau kami di UK setelah 3 kali keguguran, biasanya di-offer untuk investigasi supaya kehamilan berikutnya bisa diintervensi. Nah, saya nggak tahu apa Mbak ini kemudian emang diketahui
ada sesuatu sehingga kehamilan berikutnya diintervensi, dan salah satu intervensinya adalah dikasih aspirin gitu ya. Saya nggak tahu kondisinya apa begitu. Namun kalau ternyata tidak ada penyebab tertentu atau tidak diinvestigasi gitu ya, keguguran berulang per se tanpa ada kondisi yang lainnya, di UK ya, kami di sini menggunakan namanya NICE guidelines, itu tidak tick the box untuk mendapatkan low dose aspirin selama kehamilan ya, kecuali ada yang lain. Jadi kami punya kayak kriteria gitu ya, kehamilan mana yang dikasih aspirin gitu. Nah kalau cuman keguguran berulang ya, tanpa diketahui apa ada sebab yang ini makanya harus ini, itu tidak diberi aspirin gitu. Jadi saya nggak tahu juga kenapa yang keempatnya dikasih aspirin, apa karena memang diketahui ada kondisi tertentu sehingga harus dikasih aspirin. Mungkin gitu Mbak, menjawab nggak atau membingungkan? Insya Allah menjawab, Dok. Iya. Jadi memang harus dikaji lebih lanjut ya, penyebab lebih detailnya atau Ini saya nggak etiologinya apa tahu, mungkin penyebabnya. makanya seperti Iya. saya bilang, ini susahnya. Karena mungkin Iya. ini udah diinvestigasi dan diketahui bahwa, oh ada kondisi A, makanya dikasih aspirin, Iya. gitu. Nah, kalau emang itu kasusnya, ya iya berarti kan kondisi yang itunya kan nggak terselesaikan ya, ya iya harus minum aspirin lagi. Tapi kalau nggak diinvestigasi, nggak tahu kenapa kemarin itu keguguran berulang gitu, dan dikasih aspirin secara empiris aja, di UK NICE guidelines itu nggak termasuk gitu. Oke, siap dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 3 pertanyaan yang hampir mirip, Dok. Menjawab tentang bertanya tentang polip. Apakah polip ini termasuk fibroid dan bisa menjadi kanker serviks? Lalu kira-kira penyebab cervical polip itu apa? Dan apakah fibroid yang benign bisa menjadi malignan? Nah, ini pertanyaannya mirip juga, Dok. Dan kira-kira ada tidak tanda-tanda atau simptom yang membedakan ketika dia benign menjadi malignan ini seperti apa? Iya, jadi fibroid dan polip itu berbeda ya. Jadi fibroid itu adalah tumor yang berasal dari dinding otot rahim ya. Jadi ini harus belajar fisiologi. Jadi dinding rahim itu terdiri dari yang selaput paling dalamnya namanya endometrium ya. Itu adalah selaput dinding rahim. Selnya berbeda, jenis selnya berbeda. Kemudian di luar endometrium ada namanya myometrium atau otot rahim ya. Ini selnya adalah sel otot polos ya, yang unik untuk rahim, cuman ada di rahim aja. Kemudian yang di luarnya si myometrium ada namanya serosel ya. Dan ini adalah selaput luarnya, ibaratnya yang membungkus gitu ya, dan itu ada terdiri dari 2 selaput dan lain sebagainya. Nah, polip itu bisa terjadi di mana-mana ya. Polip itu adalah pertumbuhan berlebihan dari selaput sesuatu gitu ya. Apa aja, organnya bisa apa-apa, bisa segala macam, kita bisa punya polip di mukosa hidung, kita bisa punya polip di mukosa mulut, kita bisa punya polip di mana-mana, di semua bagian permukaan tubuh yang terdiri dari yang merupakan selaput gitu ya. Kalau di kulit, ya kan, jadi kan anatomi tubuh kita itu kan pasti ditutup sesuatu ya. Kalau di luar namanya kulit gitu ya. Kalau di bagian yang di dalam-dalam namanya mukosa gitu ya. Nah kalau di kulit itu istilahnya kayak skin tight gitu ya. Apa sih kalau skin tight itu bahasa Indonesia? Skin tight gitu ya. Nah kalau di dalam selaput itu namanya polip gitu. Kurang lebih seperti itu lah ya. Terlalu oversimplifikasi tapi kurang lebih seperti itu analoginya ya. Nah jadi kalau yang namanya fibroid itu adalah pertumbuhan berlebihan ya dari myometrium, lapisan myometrium. Jadi otot rahim ya. Kalau polip ini juga tergantung polip yang mana. Endometrial polip gitu ya. Endometrial polip datangnya dari selaput dalam rahim tadi atau endometrium, atau cervical polip. Cervical polip datangnya dari selaput atau pelapis dari si cervix gitu ya.
polip hidung datang dari selaput dalam hidung dan lain sebagainya. Jadi berbeda dari jaringan asal yang kemudian tumbuh berlebihannya gitu ya. Jadi menjawab fibroid dulu. Fibroid most of the time itu adalah jinak ya atau benign. Sekitar 0,5 sampai 1% bisa berubah menjadi ganas gitu ya, tapi jadi proporsinya sangat kecil. Nah, tapi yang harus diingat adalah pemeriksaan apapun di luar sebelum bendanya itu diambil ya dan diperiksa di bawah mikroskop, dicek selnya satu persatu, tidak ada yang 100% menjamin bahwa itu jinak atau ganas ya. Jadi kita sebagai medical professional bisa bilang bahwa ini jinak atau ini ganas hanya kalau bendanya itu diperiksa di bawah mikroskop dan nanti kita dari pathologist kita akan dikasih tahu ini jinak ya atau ini ganas gitu. Nah, dan jenis selnya apa, asalnya dari mana dan lain sebagainya. Tapi pemeriksaan yang lainnya mau cuman pemeriksaan fisik, pemeriksaan dalam gitu bilang ini kayaknya ada massa gitu ya di rahim. Atau dilihat gitu ya, misalnya diperiksa dengan histeroskopi misalnya ya, namanya seperti kamera yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, habis itu kita lihat ada polip di dalam rongga rahimnya, endometrial polip gitu ya, ini cuma polip aja benign gitu, kita nggak pernah akan bisa bilang kayak gitu, karena kita nggak lihat selnya satu persatu, harus di bawah mikroskop gitu ya. Nah, jadi kalau ada polip-polip seperti itu menyebabkan biasanya orang datang dengan simptom tentunya yang karena jadinya kita tahu ada sesuatu gitu kan akibatnya diperiksa dan kemudian dikirim ke laboratorium patologi dan diperiksa di bawah mikroskop, kita nggak akan bisa bilang itu jinak atau ganas gitu ya. Nah, jadi tadi itu bagaimana kejadiannya. Kenapa terjadi gitu ya. Jadi kebanyakan kalau endometrial polyp ya kebanyakan terjadi karena seperti endometrium itu kan atau selaput dalam rahim itu dia tergantung kepada hormon ya. Jadi salah satunya adalah karena hormon estrogen dan progesteron itu ya, jadi yang menyebabkan tumbuhnya polip. Terus ditanya juga, tapi kenapa ada perempuan yang sama-sama punya estrogen dan progesteron masih muda, kenapa dia nggak tumbuh polip dan orang lain tumbuh polip? Itu sama juga pertanyaannya dengan kenapa orang bisa punya skin tag gitu ya. Sama-sama punya skin, nggak semua orang punya skin tag. Dan kenapa bagian tertentu, kenapa nggak semua bagiannya ya. Karena itu sangat rumit sekali. Jadi ada masalah sensitivity terhadap hormon, bagaimana regulasi genetik, regulasi sel untuk tumbuh dan nggak tumbuh, dan nekrosis dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya adalah itu hormonal dependent untuk endometrial polyp. Kalau cervical polyp itu lebih karena kalau yang endocervical canal bisa jadi karena hormon dependent juga, tapi juga karena adanya infeksi atau iritasi berulang ya, sama seperti kulit kita juga, kalau iritasi berulang di satu tempat kadang-kadang suka menjadi menebal karena itu proses fisiologis untuk melindungi daerah tersebut ya, jadi ditebelin supaya karena iritasi mulu ditebelin aja, tapi kemudian tumbuhnya berlebihan sampai bisa menjadi polip gitu ya. Nah, biasanya gejalanya apa aja? Bisa jadi nggak bergejala sama sekali, tapi kebanyakan mereka yang misalnya punya cervical polyp, karena polip itu umumnya juga rapuh gitu ya, biasanya mereka suka berdarah bukan pada fase haidnya, biasanya berdarah karena hubungan seksual, karena misalnya kesentuh sedikit gitu ya atau kedorong sedikit dia menjadi berdarah gitu ya, dan nggak jarang juga ditemukan secara insidental gitu, jadi sama sekali nggak bersimptom, tapi pas lagi rutin pap smear misalnya, pas lagi di spekulum kelihatan ada polip kecil gitu ya, kayak gitu. Dan kalau untuk orang-orang yang sudah berhenti gitu ya periodnya, biasanya kalau mereka punya endometrial polyp suka menyebabkan yang kita kenal sebagai postmenopausal bleeding. Jadi sudah menopause gitu ya, tapi kok tiba-tiba berdarah lagi gitu, dan itu harus banget ya kalau di UK itu masuk ke dalam urgent referral ya, dalam 2 weeks harus sudah di review di hospital ya, karena
meskipun nggak banyak, sebagian kecil dari postmenopausal bleeding itu termasuk diantaranya polip, mereka bukan benign polip gitu ya, sebenarnya adalah stage awal dari yang kita kenal sebagai hyperplasia. Ya. I think upset, loading udah. Jadi kalau persepsi itu sayangnya tidak ada sesuatu yang bisa objektif dan tidak bisa dikuantifikasi. Jadi umumnya kami para tenaga kesehatan dan juga sekarang begitu guidelines-nya gitu ya. Jadi we go along aja dengan persepsi perempuan gitu. Jadi kalau misalnya gini, perempuan bilang bahwa oh haid saya itu nyeri banget, pokoknya mengganggu saya berfungsi on my daily activity, kita intervensi. Oh misalnya haid saya itu banyak banget gitu ya, banyak bangetnya sih gimana, kita nggak ukur gitu ya. Oh tapi pokoknya banyak banget deh, saya terganggu, pokoknya saya nggak seneng, saya sebel gitu ya, saya pengen diintervensi, kita intervensi ya. Nah jadi ini tentu sifatnya sangat subjektif. Ada orang-orang yang memang beruntung misalnya threshold sakitnya, threshold nyerinya itu sangat tinggi. Jadi mungkin kalau ada pengukur rasa nyeri gitu ya antara perempuan A dan perempuan B, kalau diukur, kalau ada ukurannya ya, nggak ada sayangnya. Kalau diukur mungkin sebenarnya levelnya sama gitu, tapi buat satu orang dia ngeluh, orang yang lain dia nggak ngeluh, dia bilang enggak tuh biasa aja gitu. Itu susahnya gitu ya. Nah tapi sangat sangat jamak gitu untuk perempuan pada saat haidnya dia merasakan seperti itu ya, seperti kram, karena kan rahimnya mengeluarkan darah gitu ya, dan rahim itu kan terdiri dari otot gitu ya, dan itu adalah fisiologis, ototnya itu kemudian berkontraksi berusaha mengeluarkan darah yang emang harus keluar, dan itu biasanya dipersepsi sebagai rasa kram gitu. Kalau pertanyaannya harus periksa atau nggak periksa, ya lagi-lagi itu dia tergantung merasa terganggu atau nggak terganggu gitu ya. Kalau merasa terganggu ya harus periksa. Kalau merasa nggak terganggu ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Memang bisa tetap berfungsi secara biasa, melakukan aktivitas seperti biasa dan lain sebagainya. Nah kalau jadi kan rasa sakit itu juga karena tadi susah dikuantifikasi, ada spektrumnya juga ya, spektrum dari yang tadi juga orang cuman gitu doang gitu ya, nggak ada masalah, tapi sampai kepada orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu pada saat haid, sakitnya luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin ada yang lebih dari cuman sekedar proses fisiologis otot rahimnya berkontraksi untuk membantu mengeluarkan darah. Ada kondisi yang mungkin juga sering dengar ya, endometriosis yang sangat terkenal menyebabkan nyeri luar biasa pada saat haid gitu ya, bisa jadi mengalami itu juga gitu ya, tapi bisa jadi juga cuman fisiologis aja, dan lagi-lagi karena nggak bisa dikuantifikasi, nggak ada batasan sakit mana yang kemudian harus pergi ke dokter untuk kemudian diinvestigasi lebih lanjut, siapa tahu ada endometriosis, siapa tahu ada yang lainnya gitu ya, nggak ada. Semuanya kita semua sekarang didikte dengan individu perempuan yang mempersepsi bagaimana apakah itu merupakan gangguan buat dia, dan apakah gangguan itu menyebabkan impact her daily activity and her quality of life gitu. Kurang lebih gitu, Mbak. Ya, baik dokter. Ini masih ada 5 lagi dok. Semoga segera kita selesai ya dok ya. Iya baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dok, maaf saya ingin bertanya. Pertanyaan titipan kawan. Nah, jadi kawannya ini sekarang dia sedang telat haid. Dia memiliki kista di ovarium, tapi sudah lama tidak kontrol karena takut. Untuk periode telat haid yang sekarang ini dia mengaku karena dia terlalu banyak makan, makannya ngawur katanya, dan selama ini pola makan minum sayuran dan buah-buahannya sangat jarang, tidak setiap hari. Pertanyaannya, apakah pemilihan makanan dan pola makan ini sangat mempengaruhi haid yang tidak teratur ini, dan apakah juga akan mempengaruhi kista yang dia miliki? Seperti itu dok. Dan postur tubuh temannya ini pendek dan overweight. Terima kasih. Ya.
Jadi apa namanya, ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama kista ovarium ya. Jadi kista ovarium itu saya berasumsinya ini diagnosis dari pemeriksaan ultrasonografi, berasumsi ya. Jadi kalau ketika kita meng-USG orang, ya kita bisa lihat 1001 kista di ovarium seorang perempuan. Nah itu nggak selalu harus jadi sesuatu yang sifatnya patologis dan jadi concern buat kita. Ada kista-kista yang sifatnya fungsional gitu ya. Ada kista-kista yang USG bilangnya kista karena itu cuman diagnosis USG, tapi kita nggak akan bilang kista gitu ya. Kita bilangnya mungkin dalam bahasa, jadi tenaga kesehatan itu satu dengan lainnya juga kadang-kadang berbicaranya dengan terminologi yang berbeda, dengan konsekuensi yang berbeda gitu ya. Kalau itu simple physiological cyst, ya nggak usah diapa-apain, itu memang fisiologis normal akan ditemukan pada saat USG gitu ya, karena itu sebenarnya folikel atau corpus luteum, istilahnya bagian dari siklus indung telur ya, yang ketika ada sel telur yang tumbuh kelihatan jadi gede gitu ya sebelum kemudian dilepaskan atau setelah dilepaskan, ada namanya corpus luteum. Itu semua kalau di USG kelihatannya ada kista 4 cm. Ya elah, itu mah cuman bagian dari fisiologi perubahan gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi nggak tahu kistanya kista apa. Yang kita worried about adalah struktur ya, bisa jadi bentuknya seperti kista. Kista itu kan basically cuman menjelaskan ada struktur yang isinya cairan di dalam situ. Itu namanya kista. That's it gitu ya, nggak tahu normal atau fisiologis atau ada istilahnya suspicious feature gitu yang menyebabkan kita berpikir mungkin ini bukan yang fisiologis gitu ya. Kemudian juga jadi saya nggak tahu kistanya yang dimaksud kista apa juga ya. Dan kemudian saya paham bahwa ada sebagian perempuan yang kemudian merasa takut untuk mencari tahu gitu ya, tidak mau mendengar the bad news gitu ya. Tapi on the other hand, kalau misalnya kita masih muda gitu ya, tidak ada riwayat keluarga yang dengan confirm kanker ovari, kanker indung telur atau kanker payudara atau kanker rahim gitu ya, kecil kemungkinannya kista-kista itu adalah kista yang malignan atau kanker gitu ya. Justru if anything gitu ya, harusnya adalah kalau kita takut, kalau menurut saya ya, kalau kita takut justru kita pengen investigasi lebih lanjut, bisa di-treat nggak sekarang sebelum itu progres menjadi yang lebih berat lagi gitu, misalnya kanker stadium lanjut dan lain sebagainya. Itu biasanya yang saya bilang sama pasien saya, kalau pasien saya habis itu I'm just too scared to hear what it is gitu ya, you probably want to hear it now so that we can do something about it before it progress into something more sinister gitu. Mungkin persepsinya bisa dibalik seperti itu. Yang kedua, apakah pola makan dan lain sebagainya, berat dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan kista? Saya nggak tahu kista apa gitu ya. Kalau mendengar ini saya jadinya berpikir apa yang dimaksud sebenarnya sindrom ovarium polikistik gitu ya. Sama-sama ada kistanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang kita banyak kenal ya, dan mungkin frekuensinya cukup banyak di kalangan perempuan usia reproduksi gitu ya. Dan itu sindrom ovarium polikistik itu beda dengan ada kista di indung telur ya, karena gambaran ultrasonografinya salah satu yang khas ditemukan adalah adanya polycystic ovary atau ovarium polikistik ya, banyak kista kecil-kecil, tapi that's not ovarian cyst atau bukan kista ovarium seperti yang kita tadi bahas sebelumnya gitu ya. Jadi itulah makanya menurut saya knowledge itu penting untuk seorang perempuan, dan ketika misalnya lagi ngomong sama dokternya ya, ketika berkonsultasi dan ngomong, ditanyakan dari A sampai Z gitu. Jadi jangan informasinya akhirnya dapetnya cuma sepotong-sepotong, abis itu jadi anxious sendiri, abis itu jadi malah reluctant untuk pergi ke dokter. Tapi kalau yang dimaksud sebenarnya tadinya adalah tadi itu sindrom ovarian polycystic, ya overweight atau obesity sangat berpengaruh ya. Mereka itu udah kayak temenan antara obesity dan sindrom ovarium polikistik gitu. Dan tentunya kalau misalnya overweight, tentunya pola makan yang baik dan olahraga
dan hidup sehat yang lainnya juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi mungkin demikian gitu ya. Kalau memang itu cuman sekedar sindrom ovarium polycystic, itu bisa di-manage gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Justru dokter dan tenaga kesehatan yang lain di sana itu kan we are there to help you, bukan buat nakut-nakutin. Mungkin gitu, Mbak. Iya, baik dok. Dokter, ini menyambung pertanyaan sebelumnya sama nih dok. Mau nanya tentang PCOS juga. Jadi, Assalamualaikum dok, saya punya PCOS, siklus sudah normal, PCOS sudah sempat tidak ditemukan, tapi tiap awal tahun, kira-kira bulan Januari sampai April itu, haidnya selalu ada yang kacau. Katanya keseringan di bulan-bulan itu bisa telat 1-2 bulan. Selebihnya lancar-lancar saja dan tidak pernah merasakan sakit pada saat haid. Kira-kira penyebabnya apa dan ada solusi tidak selain meminum obat yang mengandung hormon? Terima kasih. Iya, jadi PCOS umumnya tidak menyebabkan sakit ya, karena mungkin butuh bahasan sendiri ya untuk membahas PCOS ini karena cukup kompleks. Tapi kalau yang ada di UK boleh buka websitenya Royal College of Obstetrician and Gynecologist. Di situ ada patient information leaflet about PCOS, itu bagus banget. Biasanya juga saya kalau ada pasien dengan PCOS, biasanya saya juga kasih leaflet itu ya. Itu ada bagus banget gitu ya. Dan kondisi PCOS ini memang kondisi yang ibaratnya analoginya itu. Jadi kalau abis itu you don't control it, ya itu bisa timbul lagi gitu ya. Dan itu dan itu karena sangat berhubungan dengan keseimbangan banyak hormon. Itu maksudnya insulted sedikit aja bisa jadi bisa kembali lagi. Dan sama juga dengan siklus menstruasi gitu ya. Itu sangat membutuhkan orkestrasi dan harmonisasi dari banyak sekali organ dan banyak sekali sistem gitu ya. Ada insult sedikit aja bisa jadi nggak dapat period, bisa jadi periodnya mundur dan lain sebagainya. Jadi banyak banget gitu ya. Cuman kalau untuk PCOS, kalau sekarang haidnya udah kembali normal, itu bagus gitu ya. Soalnya kalau in terms of long term health yang kita waspadai, para perempuan dengan PCOS ini mereka lebih vulnerable atau lebih prone untuk nantinya develop type 2 diabetes gitu ya. Kemudian yang lainnya kalau dari segi ginekologis adalah mereka lebih prone untuk mendapatkan kelainan dari selaput dinding rahimnya ya, karena kondisi hormonal. Jadi mereka lebih prone terhadap yang kita kenal sebagai endometrial hyperplasia ya, atau endometriumnya tumbuh berlebihan sampai jadi endometrial cancer gitu ya. Jadi kita selalu bilang kalau orang-orang yang dengan PCOS kemudian mereka haidnya kurang dari 4 kali dalam setahun ya, kita harus intervensi secara hormonal karena itu nggak safe untuk endometriumnya atau selaput dalam rahimnya gitu ya. Itu jadi makanya kita kasih obat untuk membuat dia haid karena kita nggak ingin endometriumnya kemudian nanti long termnya harus jadi mendapatkan hyperplasia atau kanker gitu. Tentunya PCOS ini juga banyak menjadi problemnya gitu ya. Bukan cuma sekedar haid nggak teratur dan itu, tapi yang tadi itu buntut-buntut long term health-nya, tapi juga masalah fertilitas gitu ya. Karena tentu kalau tidak berovulasi ya akan menyebabkan masalah fertilitas juga. Gitu, Mbak. Baik dokter, cukup jelas sekali. Kita lanjut ya dok. Ini ada yang bertanya, kemarin sempat terbahas soal penggunaan panty liners. Assalamualaikum dokter, apakah penggunaan panty liners secara rutin dapat menimbulkan dampak negatif? Lalu apakah lendir yang keluar dari vagina itu normal atau jangan-jangan itu yang disebut dengan keputihan? Dan apakah penggunaan panty liners ini juga bisa memicu keluarnya lendir tersebut? Terima kasih. Iya, jadi
bahas yang mana dulu ya? Bahas lendir dan keputihan. Keputihan itu juga apa namanya? Istilah yang apa namanya? Ibaratnya istilah yang sangat sangat luas gitu ya. Kalau saya bilang kayak ibaratnya kayak ingus gitu ya, ingus di hidung gitu ya. Ingus di hidung ada yang normal sebagai reaksi dari sesuatu, ada juga yang nggak normal sebagai reaksi dari infeksi misalnya. Sama juga kayak gitu ya. Karena kan jadi di tubuh kita setiap bagian tubuh kita yang mengandung mukosa ya, bukan kulit. Mukosa itu terutama juga mukosa leher rahim dan mukosa vagina itu mengandung kelenjar-kelenjar yang memproduksi lendir-lendir tersebut. Dan kelenjar-kelenjar di area itu mereka sangat hormonal dependent, jadi sangat tergantung pada hormon estrogen dan progesteron gitu ya. Makanya kita bisa lihat pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat setelah ovulasi, di mana kemudian hormon progesteron itu naik gitu ya, sampai saat sebelum haid, di mana progesteron itu lagi pada puncaknya, kita bisa lihat bahwa kita vagina akan memproduksi lendir gitu ya, yang putih dan molor gitu ya, ada deskripsinya gitu ya, dan banyak gitu. Tapi nanti setelah haid, misalnya setelah haidnya bersih, umumnya lebih kering gitu ya. Itu karena hormon estrogen dan progesteronnya lagi rendah dan nanti mereka akan build up lagi sesuai dengan siklusnya. Dan itu memang sifatnya cyclical, itu adalah pergantian yang fisiologis. Nah, apakah itu disebut keputihan? Ya, kalau itu mau disebut keputihan boleh gitu ya. Tapi keputihan yang seperti itu fisiologis ya. Nah, yang mana yang nggak fisiologis ya? Yang nggak fisiologis adalah yang yang tidak mengikuti cyclical seperti itu dan menyebabkan gejala yang lain, misalnya menyebabkan rasa terbakar, habis itu ada gatal yang luar biasa gitu ya, habis itu baunya tidak normal, misalnya baunya amis gitu ya. Nah, itu mungkin ada infeksi di situ gitu ya. Infeksi juga menyebabkan keputihan karena infeksi menyebabkan peradangan dan peradangan itu menyebabkan kelenjar-kelenjar di area itu memproduksi lebih banyak lagi lendir gitu ya, tapi umumnya akan berbeda. Makanya kalau misalnya kita curiga ada infeksi, biasanya kita ambil swabs dari area itu untuk kemudian kita kirim ke lab untuk diperiksa dan kalau perlu dikultur apa memang ada infeksi dan habis itu diobatin gitu ya. Nah, tentang panty liner, apa tadi jadi pertanyaannya? Panty liner menyebabkan keputihan? Bisa jadi gitu ya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan kelenjar di area tersebut menyebabkan memproduksi mukusnya atau memproduksi lendirnya berlebihan, ya akan menyebabkan keputihan gitu ya. Tapi nggak semuanya. Jadi ada orang-orang misalnya yang sensitif aja gitu ya. Kalau pakai bahan tertentu, habis itu dia sensitif, menyebabkan sedikit iritasi, akibatnya kelenjarnya memproduksi lebih banyak lendir, ya bisa keluar sebagai keputihan dan lain sebagainya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya selalu bilang setiap perempuan itu unik gitu ya. Jadi nggak ada blanket statement atau blanket condition for everyone gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja. Gitu, Mbak. Ada yang belum terjawab nggak sih? Lupa jadi pertanyaannya apa? Cukup dok, cukup. Jadi ya tadi apakah panty liner bisa menyebabkan keluar lendir tersebut? Nah, apakah panty liner itu dapat menimbulkan efek negatif dok? Ini mungkin yang belum terjawab. Oh, menimbulkan efek negatif. Ya bisa juga gitu ya. Kalau misalnya seperti tadi ya, kalau menyebabkan ternyata iritasi gitu ya, ada yang kemarin saya sempat bahas ada perempuan-perempuan yang area kulit dan mukosanya itu sangat bukan menderita, ada kondisi tertentu ya, mereka yang dengan lichen, dengan eczema tapi di daerah kulit yang sebelah situ, itu mereka bisa menyebabkan iritasi dan lain sebagainya. Yang lainnya juga mungkin kalau misalnya pakai panty liner karena misalnya pas lagi produksi lendirnya banyak gitu ya, alias keputihan, tapi kemudian nggak diganti misalnya, malah jadi keputihannya ibaratnya terkumpul di situ semua, jadinya jadi lembab, jadi malah menjadi medium
pertumbuhan jamur yang baik banget itu gitu kan, malah jadi menyebabkan infeksi gitu ya. Jadi selalu bisa menyebabkan efek negatif. Jadi kalau misalnya mau pakai nggak apa-apa pakai, tapi habis itu tahu kapan harus ganti, menjaga kebersihannya gimana, jangan sampai lembab dan lain sebagainya. Gitu mungkin, Mbak. Baik, dokter. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah benar jika seorang ibu hamil yang mengalami gestasional diabetes mengindikasikan juga bahwa saat dia tidak hamil, nanti dia beresiko mengalami diabetes? Jika yang bersangkutan tidak menjaga pola makan, atau ada tidak hubungannya? Iya, jadi ibu-ibu yang pada saat kehamilannya menderita gestational diabetes ya, mereka long term at risk untuk develop type 2 diabetes. Ya. Jadi umumnya biasanya kita begitu juga sama seperti yang PCOS gitu ya, mereka juga long term risiko mendapatkan diabetesnya juga lebih dibandingkan populasi umum pada yang lainnya gitu. Jadi umumnya nanti mereka biasanya kalau di UK kita akan sarankan mereka nanti untuk melakukan screening secara teratur dengan GP nantinya, supaya kalau if they do develop type 2 diabetes bisa di pick up early dan di manage early. Gitu, Mbak. Baik, dokter. 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Saya dengar angka kematian wanita melahirkan di Indonesia itu cukup tinggi. Kira-kira ada tidak penyebabnya dan bagaimana dengan di United Kingdom ini? Ya, jadi angka kematian ibu atau AKI atau maternal mortality rate di Indonesia sangat tinggi, salah satu yang tertinggi mungkin ya di Southeast Asia gitu ya. Mungkin juga bahkan kalah sama negara-negara yang merdekanya jauh setelah Indonesia gitu ya, sayang sekali gitu. Dan maternal mortality rate ini adalah bersama dengan infant mortality rate itu adalah istilahnya adalah muka dari cerminan dari layanan kesehatan satu negara gitu ya. Dan itu menjadi salah satu salah satu poin dalam MDG ya, udah lewat sekarang ya, Millennium Development Goal, dan habis itu yang setelahnya yang setelahnya lagi program internasional gitu ya, untuk memperbaiki layanan kesehatan. Jadi Indonesia maternal mortality rate-nya sangat tinggi ya, kayak mungkin saya terakhir baca sekitar berbeda-beda ya, karena sistem pelaporannya juga nggak standar. Kalau di Indonesia sekitar 300-350 per 100.000 maternitas gitu ya, dibandingkan dengan UK yang sekitar bervariasi gitu ya, setiap tahunnya sekitar 4-8 per maternitas gitu ya. Tentunya multifaktorial banget kenapanya ya. Mungkin kita yang beruntung yang tinggal di kota besar punya akses mendapatkan layanan antenatal care gitu ya, punya akses untuk pergi ke rumah sakit untuk persalinan dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak banget kalau kita lihat ya, tidak meratanya layanan kesehatan gitu ya. Kalau pulau-pulau kecil-kecil atau daerah-daerah pedalaman gitu, belum tentu ada fasilitas kesehatan, belum tentu ada tenaga kesehatannya. Itu susah banget gitu ya untuk mereka mendapatkan akses itu, dan juga melaporkan ketika ada terjadi maternal death gitu ya. Bahkan mungkin nggak ketahuan, makanya di Indonesia dibilang mungkin juga angkanya itu nggak akurat karena mungkin banyak maternal death yang tidak tercatat gitu ya. Tapi yang jelas dari setiap poin untuk mencegah maternal death itu di Indonesia memang banyak kondisi yang menyebabkan perempuan di Indonesia begitu disadvantage ya. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya aja, meskipun alur rujukan sudah begitu jelas gitu ya di kota-kota tersebut, dan secara teori kan harusnya nggak ada problem ya. Transportasi banyak, mencapai rumah sakit itu juga gampang, tapi ternyata juga nggak segampang itu. Jadi banyak banget masalah penyediaan layanan kesehatan, masalah tenaga kesehatannya, masalah sosial gitu ya, dan mungkin political will juga gitu ya. Sampai saat ini
kita melihat political will dari pemerintah terhadap hal ini masih jauh dari memuaskan gitu. Jadi banyak banget faktor gitu. Mungkin gitu, Mbak. Baik dokter, pertanyaan terakhir ini dok, pemungkas ya. Dokter Dia bisa tidak cerita tentang pengalaman kenapa memilih UK untuk bekerja, dan pasti sangat kompetitif di sini. Bagaimana kiatnya dan bagaimana cara mengatur semua peran yang melekat, baik itu sebagai istri, ibu rumah tangga, dokter, dan lain-lain sebagainya. Iya, jadi saya nggak milih untuk datang kemari. Saya ngikut suami saya. Suami saya ke sini ya, jadi ya saya di sini gitu ya. Terus kalau yang lainnya apa ya? Ya saya sih di sini kompetitif ya mungkin sama aja ya, di mana-mana juga mungkin sama ya, competitiveness gitu. Saya rasa sih sama aja. Terus yang lainnya bagaimana cara menyiasati semuanya. Mungkin saya yakin ibu-ibu dan mbak-mbak di sini jauh lebih ini daripada saya gitu ya. Jauh lebih jago gitu ya, jauh lebih bisa menjawab pertanyaan itu daripada saya. Kalau saya sih, saya nggak ngerasa jadi orang yang begitu well organized, jadi saya nggak pede untuk menjawab hal tersebut. Tapi ya, saya sih kerjakan yang saya bisa aja. Saya punya standar yang lain-lainnya juga berusaha realistis aja gitu ya. Tidak memasang standar yang muluk-muluk untuk banyak hal gitu ya. Yang penting saya happy, anak-anak happy, suami happy, keluarga happy, that's it gitu. Yang lainnya disesuaikan. Mungkin gitu aja, Mbak. Iya, alhamdulillah luar biasa dok. Terima kasih. Ternyata target kita over, tapi nggak apa-apa ya dokter ya. Alhamdulillahnya PR kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan dari kajian yang kemarin. Mungkin sebelum ditutup, dokter ada yang mau disampaikan dulu dok? Oh ya, yang mau disampaikan mungkin ini mungkin mendengar pertanyaan-pertanyaan dan juga sama pengalaman saya juga gitu ya. Jadi akan buat kita perempuan ya, karena emang perempuan sih, ini bukan karena saya perempuan jadi saya ngomong kayak gini ya, tapi perempuan itu sistem fisiologis tubuhnya lebih kompleks daripada laki-laki gitu ya. Banyak hal yang khas untuk perempuan aja gitu ya. Jadinya menurut saya basic knowledge yang tentang fisiologis, anatomis tubuh perempuan itu penting untuk kita tahu gitu ya, basic aja, nggak butuh sampai yang itu, karena kalau nanti saya nggak punya kerjaan jadinya kan, kalau semuanya bisa jadi seperti dokter obgyn gitu. Tapi basic knowledge itu sangat penting, jadi kita tahu juga kapan harus berkonsultasi ke dokter dan kapan enggak, kapan bahwa ini normal aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ibu gitu ya, sebagai kita juga butuh tahu itu semua, karena kita mesti ngajarin anak kita kan, kalau punya anak perempuan dari siapa nanti mereka belajarnya gitu ya. Dan karena mungkin sebagian dari kita merasa bahwa itu banyak yang tabu, kita jadi nggak mau tahu, dan anak-anak kita juga nanti selalu jadi nggak tahu juga gitu ya. Jadi mungkin dicoba dihilangkan, membicarakan masalah organ reproduksi, organ seksual itu bukan masalah yang tabu, itu harus kita tahu gitu ya. Dan itu sama aja dengan organ-organ yang lainnya, sama dengan jantung kita, dengan paru-paru kita, mereka bisa punya masalah gitu ya, dan yang harus diatasi. Kenapa kita nggak tabu ngomongin jantung kita, kenapa kita nggak tabu ngomongin paru-paru kita gitu? Apa bedanya emang vagina kita, rahim kita, leher rahim kita, apa bedanya memangnya gitu ya? Mereka punya hak yang sama untuk diketahui dan dibicarakan dan di-sort out kalau ada problem. Yang ketiga, masalah-masalah yang ada itu ya, misalnya kalau misalnya kita menganggap itu masalah gitu ya, harus dikomunikasikan dan diinvestigasi secara face to face gitu ya. Seperti ini juga tadi kan misalnya gitu ya, pertanyaan akan sangat susah gitu buat saya buat memberikan jawaban. Jadi jawabannya semuanya akan sangat broad gitu, sangat luas, karena nggak tahu gitu sebenarnya apa. Dan itu tidak pernah bisa satu arah, harus dua arah. Jadi kalau misalnya
datang, tapi habis itu kita sebagai perempuan kita merasa tertutup dan malu dan tabu untuk terbuka kepada dokter ya, itu juga susah juga, dokternya nggak akan bisa membantu gitu ya. Jadi harus dua arah dan harus ongoing communication dan ongoing relationship between dokter sama pasien gitu. Yang keempat, apalagi itu? Jadi lupa tadi kepikir sesuatu. Mungkin ini juga karena budaya ketimuran kita menganggap itu tabu dan lain sebagainya. Kita mungkin suka menganggap atau bahkan tidak menganggap ya, menganggap sebelah mata masalah-masalah psikologis, psikoseksual, perinatal mental health sebagai sesuatu yang nggak penting gitu ya, yang sebagai sesuatu yang kamu sih kurang iman aja, atau kamu sih manja aja dan lain sebagainya gitu ya. Masalah-masalah itu harus di-acknowledge gitu ya, supaya kita bisa do something about it. Kalau selalu di-dismiss, kita nggak pernah bisa sampai ke bottom of the problem, dan itu akan selalu jadi ongoing problem gitu ya, baik nanti affect the family relationship, affect mother and baby bonding, affect a lot of other things. Dan itu sebagai perempuan dengan banyak role, itu tentu mengganggu well-being dan fungsi kita gitu. Jadi jangan takut untuk speak out, tentunya kepada dokter ya, yang kita semua kalau sebagai dokter itu kita punya kewajiban untuk menjaga rahasia pasien, nggak akan jadi ember kemana-mana kok gitu ya. Tapi harus dikomunikasikan, karena kalau nggak tenaga kesehatan nggak tahu, dan itu never gonna be sorted gitu jadinya. Mungkin gitu aja Mbak. Baik dokter, cukup jelas sekali pemaparan yang luar biasa dok. Semoga ilmunya berkah dan acara hari ini ataupun yang kemarin menjadi acara yang membawa manfaat buat kita semua ya dokter ya. Sekali lagi kami dari Panitia Syiar Kibar Kemuslimahan mengucapkan terima kasih kepada Dokter Dia atas berbagi ilmunya kepada teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan bisa ada kesempatan yang sama ya dok untuk berbagi ilmu kembali. Mungkin sebelum kita akhiri, mohon maaf apabila kami dari panitia ada kekurangan dan kesalahan selama penyampaian pemaparan materi hari ini dan juga yang kemarin, dan dalam rangka menyambut hari bulan Ramadan, kami semua mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita diberi kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan, dan selama bulan Ramadan menjadi bulan yang amalan pahala yang melimpah buat kita semua. Mari kita akhiri dengan ucapan istighfar, astagfirullahalazim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.